warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi program kesayangan kita ya di Zoom In. Ya, bersama kita berdua di sini selalu menemani kalian semuanya ya. Saya Dedi Peterson. Saya Mira. Ya, selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol mengulik ya bersama narasumber kita yang hadir pada episode kali ini, Mira ya. Gimana kabar kamu, Mira, pada hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Iya, dulu waktu sekolah ya kan, beberapa puluh tahun lalu lah ya kan. Wah, jangan puluh, ya kan? Saya baru tahun kemarin sah. Beberapa puluh tahun Anggap aja lalu saya ya Dilan kan, ya kan. Tambah tua teh. Tambah tua ya. Ya, itu ikut ekskul apa sih? Iya deh Mire ya, saya ikut gimana? ekskul basket karena saya tinggi ya. Saya selalu diandalkan di sekolah saya untuk anak menjadi basket banget ya. Untuk yang menjadi biasa bola. kalau anak basket tuh pada keren-keren gitu ya Memang kan. keren-keren. Saya bagian ambilin bola di belakang. Kirain jadi ring basket ya? Bukan. Nah, itu bisa juga ya, tergantung selera aja. Nah, basket, voli gitu. Oh, pramuka. Gitu. Nah, sempat juga. Bener, sempat. Sempat soalnya sih. dari muka-mukanya nggak ada mandiri-mandirinya. Biasanya kan anak-anak pramuka tuh mandiri. Kalau kamu kayak Iya, tapi saya sudah nabung di banknya. oh, ada pramuka tuh ada banknya gitu. Iya, Bang Mandiri Di sekolah. tadi. Oh, bagus Anda ya. Ya buat mandiri kalau mau. Oke, skip. Nah, ya udah, kita kali ini itu yang kedatangannya yang itu. Nah, kalau saya kan Anda bertanya saya untuk di Mira ya. Ini kira-kira di ekskul sekolah selain panjat tebing ya dan debus, ini apa aja mungkin ekskul yang diikuti? Kalau aku tuh nggak level banget sih sama yang kayak pramuka gitu, kayak soalnya aku udah mandiri dari lahirnya udah mandiri, kayak kan ikut pramuka biar jadi mandiri. Nggak perlu pramuka buat mandiri. Perlu gitu mandiri kan. ya. Jadi aku kalau ekskul tuh yang kayak fotografi, yang kekinian yang modern gitu. Dari sih. kamu itu kayak Ricis kemarin ya, ide kapan ya? Oh iya, gitu. ada Ria Ricis ya. Iya kan, kayak kamu gayanya kayak cool, keren pokoknya lah. Kayaknya viral banget Facebook. Iya, benar banget. Semoga rezekinya kayak Ria Ricis, amin. Iya. Baiklah, kita langsung aja daripada kita ngomongin kita ya kan. Banget. Kita langsung ngomong ke narasumber kita. Yang sudah hadir pada episode kali ini ada Stein Smakensa balik papan. Iya. Baiklah, kita Stein. Betul. Stein Smakensa. Gimana kabarnya nih? Ayo semangat dong. Waduh, lemes banget. Kita tepuk pramuka ya. dulu apa gimana nih ya kan? Tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka. Saya kira 2 hari tepuk pramuka. Iya, rencananya biar semangat. Betul, kan? iya, karena biar membakar atmosfer ya. Bener banget. Di belakang sudah semangat ini. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu tentang pramukanya. Anggotanya dulu dong. Oke. Dari siapa? Perkenalkan, saya Tony. Saya di sini sebagai pembina di SMK Negeri 1 Balikpapan. Di sini kita ada anggota pramuka, ada Gibran, ada Tegar, dan ada Kia. Jadi kita dari Stein namanya, jadi Smakensa Teknologi Internasional, jadi tentang scouting jadi tentang kepramukaan di SMK 1. Oke. Stein Smakensa ya. Kenapa tuh namanya Stein gitu? Ya karena sekolah kita memang di bidang teknologi. Jadi kan kalau di SMK itu ada teknologi rekayasa sama teknologi terapan. Nah, kita jadi di bidang teknologi yaitu di otomotif, kemudian kendaraan ringan dan alat berat, dan listrik. Makanya kita jadi kategorinya anak-anak yang suka teknik tapi ikut pramuka gitu. Oke, keren ya. Sekali ya, ahli mesin juga bisa. Ya, tetap mandiri, tetap pramuka, tetap bikin tenda gitu. Keren ya kan. Mencampurkan teknologi dengan bidang kepramukaan. Ya, benar sekali. Yang biasanya kan kalau misalnya anak pramuka tuh kayak back to nature gitu ya kan. Iya. Ya, kayak temanmu itu ya. Kemana itu teman kita? Yang lagi Vespa. Ada Vespa, yes, Tribo, sebut saja inisialnya ya, Febri. Sebut saja Febri ya. Nah, kalau boleh tahu, banyak gak sih anggota dari Stein ini? Kalau anggotanya kita setiap, karena kan ini kan kalau wajib sebetulnya kan kita dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 itu kita wajib kegiatan pramuka, jadi ekskulnya itu wajib di kelas 10. Tapi kalau anggotanya kan yang mau ikut ke pramukaannya ya sekitar 60-an orang dari semua jurusan. Kita ada 13 jurusan. Lumayan ya? Iya, 60 orang dalam pramuka.
boleh nanya nggak sih keminatan siswa-siswa sendiri buat pramuka? Karena zaman saya aja dulu ya, kayak udah lama banget itu ya kan. Zamannya pas Iya, 5 tahun yang lalu ya. Iya kan. Itu tuh kayak pramuka, kayak gitu kayak Pasti, males banget iya, gitu males loh, kayak banget. apa Pasti sih? keluar-keluar ke Iya, kayak hutan-hutan, aduh, kayak bikin panas iya, gitu ya. jarang gitu ya kan. Pasti udah kurang diminati lah. Nah, kalau misalnya apakah dengan perkembangan zaman makin kurang minatnya atau ternyata anak zaman sekarang itu malah wah semangat gitu ya. Makin peduli gitu. Jadi seiring perkembangan zaman sebetulnya banyak orang yang salah tafsir tentang pramuka. Jadi kalau orang dengar pramuka itu pasti tentang tenda, jelajah dan sebagainya. Sebetulnya tidak. Jadi pramuka itu sebetulnya penerapan kegiatan sehari-hari. Jadi kalau anak-anak yang suka seni ya pramukanya nanti di bidang seni. Kalau misalkan dia suka tentang kesehatan berarti nanti dia ikut palang merah. Jadi sebetulnya mau ikut palang merah maupun ikut apapun itu sebagian-bagian dari pramuka sebetulnya. Jadi pramuka ini ibarat tuh kayak dasar ya? Iya kayak dasar. Jadi pramuka namanya aja pramuka. Jadi kayak kepanduan. Kita cuma dari yang sudah kita terapkan sehari-hari kita pandukan gitu. Kita berikan contoh kepada orang lain. Jadi seperti itu aja sebetulnya. Jadi dia ya. Dan kedua juga kebetulan kan kita di tingkat SMK. Jadi dari siaga, penegak, penggalang, kita terakhir di Pandega ya. Jadi setelah dari SD, SMP, orang yang suka pramuka tinggal pemantapannya di SMK. Nah seperti itu. Ada yang kita dari Garuda juga ada ya, yang sudah ikut Garuda itu kayak ikut Jambore Nasional. Ya. Kemudian ada yang sudah prestasi biasa di Cibubur ya, Ya. Cibubur itu. Ya. Jadi itu. Jadi semakin banyak juga yang minat sebetulnya. Karena di SMP mungkin sudah pernah ikut, SD sudah pernah ikut, tinggal pemantapannya di SMK. tinggal dari SMK-nya dia mau melanjutkan lagi ke KBP-nya atau tidak ya. Iya. Bener banget Yang penting dia ya. udah ada bakatnya. Kalau dia fotografi berarti dia nanti di fotografi. Foto di gitu. hutan ya, enggak ya? Ya bisa juga gitu. Ya dia jadi tukang dokumentasi acaranya Dokumentasi acara pramuka enggak. gitu loh. Ya, mereka sudah banyak skill Iya. gitu dia punya. Iya. Termasuk dia mendaki gunung. Mungkin ya, dia ya itu pramuka tadi juga. ibaratnya dengan berkembangnya zaman akhirnya pramuka pun berkembang. Yang dulunya mungkin cuman terkenalnya ya itu tadi jelajah alam dan segala macam sekarang udah mulai karena alamnya sudah jadi perumahan jadi nggak bisa. nggak bisa. Bener juga, bener lagi. Jadi dikembangkan lah. Dikembangkan. Karena dasar-dasarnya tuh sebenarnya ya itu tadi penerapan ilmu sehari-hari lah. Iya. Wow, luar biasa ya. Sangat bermanfaat sekali. Nah, kalau untuk misalnya ini kan untuk perekrutan pramuka nih, ada nggak maksudnya orientasinya gitu sendiri? Ada ya, kita ada kemarin baru selesai pengukuhan kemarin, jadi kita ada latihan dasar kepramukaan yang memang kita langsung di bawah Kuarcap Balikpapan. Ya, Kuarcap kita kan dari Mabigusnya kita ya, Bapak Rahmat Masud. Jadi dia yang ketuanya di Balikpapan. Jadi setiap kali anak baru, anak sekolah yang ingin masuk ke SMK 1 nanti kita ada rekrutan. Jadi kayak ada expo gitu. Semua ekskul ngumpul gitu. Nah, kita pramuka sudah ada rekrutmen sampai nanti Agustus kita ada kayak apa ya, makrab ya, malam keakraban sampai latihan dasar dan akhirnya nanti pengukuhan. Gitu. Jadi rentetannya seperti itulah kegiatannya. Dan itu orientasinya juga diawasi juga Iya, pembinaannya. diawasi tetap Itu di dalam sekolah ya, tidak di luar. dalam sekolah tetap. Nanti kalau yang misalkan ada salah satu anggota yang ikut keluar baru kita beri surat tugas misalkan seperti itu. Kan ada yang kadang-kadang pramuka yang ingin lanjut, saya mau ikut yang tingkat nasional, misalkan biaya sendiri pun juga ada gitu. Soalnya kemarin tuh ada sempat di nasional itu dia keliling hutan sampai tersesat gitu. Oh iya, ada juga seperti itu. Waduh. Ya. Aku mau nanya nih sama masing-masing ini yang Masing-masing, anggotanya nih. Ya, rumit Alasannya banget ini juga. iya, alasannya apa sih ikut pramuka? Kalian kan pasti tiap orang kan beda-beda nih punya alasannya. Aku mau tahu dong. Ya, kalau saya dulu sudah ikut pramuka dari SMP. Ya, alasan saya masuk ikut pramuka waktu SMP itu karena saya cari teman. Nah, awalnya cari teman lama-lama begitu sudah lulus SMP kan ngapain sih pramuka lagi, sudah SMA, capek sudah di SMP. Tapi sudah Tapi- banyak tugas lagi ya. Iya, tapi yang saya pikirkan itu gimana ya? Kalau di penegak ini bukan hanya hura-huranya aja, senang-senang aja, tapi manfaat untuk kehidupan saya selanjutnya gitu nah. Saya bisa belajar bagaimana sih, misalnya mengaplikasikannya. Misalnya di dasar dharma pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di pramuka ini alhamdulillah saya bisa belajar untuk sholat 5 waktu. Dan yang kedua, dasar dharma kedua contohnya cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
Alhamdulillah saya sudah berusaha untuk tidak membuang sampah sembarangan dan seterusnya. Intinya saya berusaha untuk mengubah diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan jadi alasannya tuh buat jadi lebih baik lagi. Iya, banyak Keren banget ya. nilai-nilai baik yang diperoleh ya, manfaat yang diperoleh dari ikut dari pramuka ini ya. Iya. Terus untuk orang tua sendiri gimana? Dukung nggak? Dukungannya? pertama sih nggak dukung. Wah, kenapa Iya. tuh? Ya Kurang populer. Iya. kamu juga karena sering keluar kan, Iya, jadi bener banget. mendukung. Tapi karena orang tua juga ngelihat perubahannya kan, jadi terima aja orang tua, alhamdulillah. Iya, Jadi dengan bener. kamu ikut pramuka, kamu sudah ingin ngajak orang tua kamu untuk ikut pramuka juga? Enggak ya? Ya kali lah. Ya, sama tahu dia kan mengajarkan nilai-nilai baik. Iya bener, tapi kan orang tuanya pasti sudah tertanam pada dirinya, udah tua soalnya. Iya. Baik, mungkin yang di belakang bisa Iya. ceritain gak sih alasannya Kayaknya paling apa? bontot yang kayak gini. Ya, jadi untuk alasan saya mungkin sama seperti teman saya tadi, saya juga dari SD ya, dari SD saya sudah ikut pramuka, mungkin seingat saya udah dari siaga, terus saya melanjutkan lagi waktu SMP juga kan. Nah, terus waktu SMK juga, pertama saya juga nggak mau karena SMK ini kan misalkan udah banyak waktu gitu nah. Nah, itu juga karena ada PTA, penerimaan tamu ambalan kan waktu itu, jadi saya ikut, pertamanya ikut dulu, lama-lama saya tertarik gitu kan, terus ya nyaman aja gitu sudah, ya nyaman. Karena udah ada cikal bakal cintanya dari SD. Iya, gitu, awalnya ya semua kan? rata-rata sih coba-coba ya, Iya. lama-lama ketagihan gitu, kok asik gitu ya. Asik ya. Iya, betul. Oke, mungkin mbaknya yang Baik, cewek Kak. sendiri. Iya. Ya, saya sendiri sih awalnya memang ikut pramuka dari SMP juga. Nah, sudah dari SMP sibuk banget pramuka. Mau SMK 1 kan, itu pasti banyak tugas. Awalnya nggak mau masuk pramuka. Kenapa ada teman yang ngajak, ayo masuk pramuka SMK 1 keren loh, gini. Nah, saya tertarik lah, masuk sudah saya. Kenapa makin lama banyak kegiatan? Kok asik. Kok asik. Iya. Kok santuy. Semua dimulai dari coba-coba. Iya. Coba-coba. Yang Iya, belum udah kan? coba-coba, Mira. Kalau nggak coba kita nggak tahu Bener. nikmatnya tuh gimana. Iya. Pramuka. Apalagi ini hal baik gitu ya kan, ya Ah. kenapa enggak dicoba aja gitu. Betul. Nah, kamu sendiri pengalaman paling berkesan misalnya ikut pramuka apa? nih? Pengalaman yang paling berkesan sih pas lagi ada kegiatan kemah gitu. Kita kan di situ kan awalnya nggak tahu gimana teman kita ini sehari-harinya, karena kita kemah kan berhari-hari di situ, kemah dari pagi sampai malam ke pagi lagi. Kita jadi tahu gimana sifat aslinya teman-teman kita ini. Di situ yang paling kelihatan berkesan. sifat Iya. aslinya ini. Yang paling egois ada ya. Bener banget. Dan Ya, akhirnya kita tahu kalau misalnya dunia itu nggak cuma kita gitu loh. Iya. Ternyata sifat orang tuh banyak gitu ya kan. Awalnya baik, tiba-tiba digibahin di belakang, nyinyir gitu ada. Ada. Ya enggak, saya pengalaman. Kalau aku kalau nyinyirin kamu langsung aja kan Langsung di depan itu kamu kalau kan. di depan namanya roasting, di belakang gibah. Oh gitu ya. Mm-mm. Roasting ya. Kan sudah izin dulu sama orangnya. Iya bener lagi. Ya, kalau untuk Tegar gimana? Apakah setegar itu Iya, apa? mengikuti pramuka? Oh jelas, kalau saya dari SMP mungkin pengalaman saya yang paling berkesan, ya di setiap kegiatan atau lomba yang diadakan di luar-luar, ya mungkin setiap kita mendapatkan piala atau prestasi di pangkalan kita itu kayak merasa puas gitu, nah kita dapat piala yang kita dapat dari hasil kita latihan. Mungkin Itu piala kemarin ikut lomba apa tuh? piala waktu Dia sering ikut Iya, lomba. Pas ikut lomba ya? Sering. ya waktu SMP. Oh, Ini kan waktu saya SMP. baru kelas 10, ya jadi baru masuk gitu. Iya. Dari ikut. Lomba Jadi ikut kalau ya. selama SMK belum ada pengalaman lomba ya. Iya, Iya, baru ya, masuk. kayaknya banyak cerita-cerita menarik dari mereka yang akan kita Bener bahas banget. ya. Tapi ternyata pramuka tuh seseru itu. Aku jadi itu aku ya. jadi agak nyesel ya waktu sekolah nggak ikut pramuka. Nggak bisa. Gitu kan. Tapi Nggak. waktu nggak Penyesalan bisa. di belakang. Kalau Turn di back awal, time. Kalau di awal pendaftaran namanya kan. Oke. Jadi kita jangan Baiklah. menyesali apa yang sudah terjadi. Kita kasih lewat dulu aja Kita deh kasih ya. lewat. Yang mau Kita akan lewat. kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Tetap di Zoom in. Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu berita-berita terupdate dan jangan lupa share video ini.